Saya pernah diberi hadiah sepasang sepatu bermerek. Kemudian saya melihat sepatu yang sama di sebuah mall. Saya melihat bahwa sepatu saya ternyata terbuat dari kulit babi. Apa hukumnya juga haram bagi umat muslim untuk memakai barang yang terbuat dari kulit babi? Apakah dosanya seperti memakan daging babi? Mohon pencerahannya Ustaz. Tidak. Kalau memakai kulit babi, hukumnya tidak sama dengan makan daging apa? Babi. Ya. Jadi, babi ini haram kulitnya, badannya, ya. Haram, ya. Dan dia najis, ya. Dia adalah hukumnya apa? Najis. Aulah khinzirin fa innahu rijsun. Kata Allah, atau daging babi karena itu adalah najis. Jadi dia secara seluruh tubuhnya adalah najis. Nah, ada sesuatu yang najis karena ada sebab. Jika sebabnya dihilangkan, maka jadi tidak najis. Contoh, saya ulangi, ada sesuatu yang asalnya tidak najis, namun menjadi najis karena ada suatu sebab. Kalau sebabnya hilang, jadi tidak najis kembali. Contoh, sapi, ya, atau bangkai sapi itu hukumnya najis. Bangkai sapi, bangkai kambing, bangkai ayam itu semuanya hukumnya najis. Ya. Kenapa? Di antara sebabnya kata para ulama karena darahnya terhalangi sehingga dia mati dalam kondisi darah masih ada dalam tubuhnya. Dan di antara yang najis adalah audama masfuhan atau darah yang mengalir. Nggak boleh kita kemudian ngumpulin darah, kemudian kita rebus, kita goreng. Ini sering jadi makanan saya dulu waktu masih kecil pernah makan ini. Dan saya ingat rasanya enak, ya. Apa namanya itu? Apa? Didi. Dendeng. Apa namanya? Marus, itu bahasa Betawi kali. Bahasa Jawa apa? Saya lupa makan. Jedeh, iya, jedeh itu. Jadi saya pernah makan karena orang nggak tahu hukumnya apa. Haram. Itu dama masfuhan, darah yang mengalir. Dan dia hukumnya bangkai, najis, meskipun sudah digoreng, kita pegang najis, harus cuci tangan. Hukumnya najis. Sehingga kenapa najis? Ya itu Allah yang kasih najis, mau diapain? Allah bilang najis, nanti mau apa? Nah, kalau darah tersebut terperangkap dalam tubuh hewan, dia meninggal tidak disembelih, jadi bangkai. Maka bangkai tersebut menjadi apa? Najis. Nah, kata para ulama, kata Nabi SAW, kecuali kalau disamak. Jadi asalnya sapi itu tidak najis, artinya sapi tidak najis. Tapi karena dia dalamnya ada darah menjadikan dia najis, maka sapi tersebut menjadi najis. Nah, tapi kalau kulitnya disamak, dihilangkan seluruh yang berkaitan dengan minyak-minyak dan cairan sehingga menjadi sangat kering, maka menjadi tidak najis. Ya. Waktu Nabi melihat sebagian orang membawa bangkai kambing, Nabi mengatakan kenapa tidak disamak? Ya. Kalau sudah disamak maka faqat tahur. Idza dubigo faqat tahur. Kata Nabi kalau sudah disamak maka menjadi suci. Kenapa? Karena kulit yang tadinya ada cairannya, ada minyaknya, ada sel-sel atau ada apanya lah, pokoknya berkaitan dengan darah. Kemudian kalau disamak sehingga dihilangkan seluruhnya, maka ini sudah tidak najis lagi. Dan ini tidak berlaku pada babi karena babi kulitnya sendiri itu apa? Najis, tidak bisa disamak. Sama kita menyamak kulit anjing nggak bermanfaat, tidak bisa. Nah sekarang kulit babi disamak, dijemur, dijadikan sepatu, tetap saja tidak boleh, tidak boleh. Hanya saja para ulama khilaf tentang bulu babi. Karena bulu babi tersebut dia tidak ada sel kehidupan di situ. Artinya kalau contoh seperti kambing. Kambing itu kalau masih hidup, semua yang terpotong dari hewan yang hidup jadi bangkai. Contoh ada kambing lewat kemudian antum pukul, kakinya lepas, putus. Kaki ini tidak boleh dimakan karena kaki ini adalah lepasan dari hewan yang masih hidup. Paham? Tidak boleh antum ambil, mumpung dapat kaki kambing ente masak, tidak boleh. Itu bangkai. Tetapi kalau antum dapat kambing, antum cukur bulunya, dia menangis nggak waktu dicukur bulunya? Enggak, karena tidak ada rasa sakit yang dia rasakan. Maka bulu kambing itu meskipun diambil dari kambing yang masih hidup, dia tidak bangkai. Paham? Beda dengan tangan. Kalau tangan antum potong, lepas jadi apa? Bangkai. Karena ada sel kehidupan di situ. Adapun bulu kambing kalau antum potong jadikan wol, dan memang sering dipotong, tumbuh lagi, potong lagi, itu tidak najis karena tidak ada kehidupan di situ setelah dipotong, sehingga tidak merasa sakit sama sekali. Ya. Nah, demikian juga babi. Babi bulunya ada khilaf. Bulunya ini kan kalau dipotong tidak apa-apa, dijadikan kuas, jadikan apa, ini jadi masalah khilaf. Dan banyak buat kue itu ternyata dibuat dari apa? Bulu babi, karena lebih lembut, lebih apa, lebih macam-macam. Mending enggak usah lah. Kalau itu tahu kuas babi enggak.
Buat ngecat tembok aja. Kalau buat makanan, aduh bahaya ya. Tapi kalau kulitnya maka tidak boleh. Meskipun sudah disamat, sudah dikeringkan, dijadikan sepatu, tetap saja najis. Maka ibu ini yang tadi punya sepatu terbuat dari kulit babi, ya mending dibuang. Mending dibuang. Apakah hukumnya sama dengan makan daging babi? Jawabnya tidak. Ini tidak dimakan, cuma dipakai. Ustaz, kewajiban kita hanya untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana dengan orang sekeliling kita yang berbuat syirik, bid'ah dan maksiat jika kita belum sanggup untuk mendakwinya secara langsung? Kalau kita nggak sanggup, kita yang penting keluarga kita selamat. Ada yang menurut kita bisa kita nasihati, jangan kita diamkan. Kasihan saudara-saudara kita yang terjerumus dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, kemaksiatan. Menurut kita menurut kita dia tidak bakalan terima, ya sudah, tidak usah. Ya, mungkin kita belum punya ilmu untuk menyampaikan. Tapi kalau ada kesempatan, kita boleh sampaikan kepada mereka sebagai bentuk nasihat, tentu dengan cara yang baik, dengan penuh kasih sayang. Karena kata orang kalau nasihat keluar dari hati akan masuk ke hati. Al-kalam idza kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Perkataan itu nasihat kalau keluar dari hati akan masuk ke hati. Niat kita bukan untuk mencela, niat kita bukan untuk merendahkan, tapi karena kita sayang. Kita sayang. Kalau kita menyampaikan itu karena sayang, orang itu akan merasakan kita disayang sama dia. Sebenarnya kita disayang sama dia. Maka kita akan lebih menjaga perkataan, kita lebih hati-hati karena kita menyampaikan dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau tidak mampu, ada masalah. Mau apa lagi? Tidak mampu, ya sudah, kita yang penting menyelamatkan anak dan istri. Ustadz, bolehkah seorang istri nekat atau sembunyi-sembunyi menghadiri kajian sunnah karena suaminya melarang dan marah jika tahu suaminya maunya ngaji yang di masyarakat yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita? Ini istri sudah lama bersabar dan berdoakan agar suaminya mengerti, tapi suaminya kok susah ya? Mungkin doanya kurang tulus. Mungkin sholat malamnya kurang. Mungkin perlu lebih meningkatkan pelayanan. Saya sampaikan kepada ibu ini dan khususnya dan juga kepada para ibu-ibu secara umum yang mungkin suaminya belum dapat hidayah. Tunjukkan bahwasanya kalau kita sudah kenal sunnah, kita semakin meningkatkan servis kita kepada suami. Bukan semakin sering ngomel sama suami. Terangkan dengan baik-baik, dengan senyum, dengan lembut. Suami tidak terima, mungkin pertama tidak terima. Mungkin tatkala kedua kali, ketiga kali, mungkin sudah 70 kali baru dia terima. Tapi tingkatkan servis kepada suami. Tunjukkan bahwasanya orang sunnah itu menjalankan sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi adalah bagaimana bisa melayani suami dengan baik. Ya. Tetapi apakah dia boleh mengaji diam-diam? Kalau seandainya tidak ada sarana untuk mengaji sama sekali, ya. Dan kalau dia khawatir kalau dia tidak mengaji dia akan timbul kemudaratan, dia akan tersesat, maka tidak mengapa dia mengaji diam-diam. Tapi kalau ternyata dia meskipun di rumah dia bisa mengaji dan dia bisa menjaga imannya, tidak harus bertemu dengan temannya, maka sebaiknya dia mengaji di rumah saja. Ini kembali kepada diri. Saya ulangi, kalau ternyata dia takut, kalau dia tidak bertemu dengan kawan-kawan, tidak bertemu dengan komunitas, akhirnya dia menyimpang, akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia tidak mengapa. Diam-diam keluar, kemudian mengikuti pengajian. Tapi kalau ternyata dia bisa menjaga dirinya meskipun di rumah, maka sebaiknya dia tidak usah keluar, di rumah saja. Tunjukkan kepada suami saya taat sambil terus menasihati suami. Wallahu alam bissawab.